sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini tema kita adalah persoalan yang sia-sia. Pertama-tama kita baca firman Tuhan dalam Titus pasal yang ketiga ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang percaya, sekalipun mungkin kita dari gereja yang berbeda, dari sinode yang berbeda, jangan mencari persoalan-persoalan yang sia-sia, persoalan-persoalan yang dicari-cari. Terkadang sesama orang Kristen, sesama anak-anak Tuhan kita meributkan. Kenapa ibadahnya dia tidak hari Minggu? Harusnya kan kalau ibadah hari Minggu. Atau kenapa kalau di sana ketika puji-pujian harus tepuk tangan? Kenapa di sini tidak boleh tepuk tangan? Kemudian ada juga yang meributkan, kenapa perjamuan kudus harus minggu pertama setiap bulan? Kenapa yang di sana minggunya minggu ketiga kalau perjamuan kudus? Ya, ada juga yang meributkan, kalau baptisan tidak boleh di kolam, harus di air yang mengalir, berarti harus di air laut atau di sungai, tidak boleh di dalam kolam. Itu semua adalah persoalan yang sia-sia, kata firman Tuhan. Persoalan-persoalan yang dicari-cari. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita mengurus urusan persoalan-persoalan hidup kita pribadi, persoalan-persoalan di dalam keluarga kita, itu sebenarnya sudah begitu menyita, menguras pikiran, tenaga, waktu kita. Jadi tidak ada lagi waktu kita untuk hal-hal yang persoalan-persoalan yang sia-sia, persoalan-persoalan yang dicari-cari sebagai anak-anak Tuhan di antara kita sebagai sesama orang-orang percaya. Mari di sisa waktu kita tidak tahu berapa sisa waktu kita. Lebih baik kita fokus, kita mau hidup melakukan firman Tuhan. Kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi anak kesukaan Bapa kita. Lebih baik kita memikirkan, apakah saya layak, apakah saya bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa kita yang di surga. Itu jauh lebih penting. Firman Tuhan katakan, mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, firman Tuhan mengajar kita jauh lebih berguna, lebih bermanfaat. Kita memikirkan hal-hal yang bisa kita bawa ke dalam kekekalan. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, di tempat di mana Yesus Kristus sudah berada. Dan Tuhan rindu membawa kita juga ke sana, ke dalam kerajaan Bapa kita di surga. Di surga nanti apa yang akan kita lakukan? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah. Itulah yang harus kita pikirkan, karena itu yang berguna. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, mari kita mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Bukan mengumpulkan harta di bumi ini, karena semua yang di bumi ini bersifat fana dan sementara. Tidak bisa kita bawa ke dalam kekekalan. Kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi mari saya mengajak kita semua, kita sama-sama mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.